ini untuk matematikanya, secara matematikanya konsentrasi itu untuk reaksi ya. Ini ada suatu reaksi, ini persamaan reaksi, koefisien A ditambah koefisien B sama dengan C ya. Kemudian rumusnya itu, rumus reaksinya Pi atau kecepatan laju reaksi sama dengan konstanta dikali konsentrasi ya, di itu apa, pangkat dari koefisiennya, terus kemudian dikali konsentrasi N, dikali konsentrasi B, terus kemudian pangkat N ya, dimana situ K ketetapan laju reaksi, atau terus kemudian M order reaksi untuk A, dan order reaksi untuk B, order reaksi total. M ditambah N itu order reaksi total atau koefisien dari suatu persamaan reaksi ya. Oke, selanjutnya ini konsentrasi. Nah, rumus konsentrasi tersebut itu diperoleh dari suatu percobaan ya. Nah, percobaan ini misalkan diperoleh data percobaan reaksi sebagai berikut. Ini ada NO ya. Nah, kemudian dicampurkan dengan Cl menjadi NOCl ya, diperoleh data sebagai berikut. Ya, ternyata di percobaan 1 NO-nya 1 molar, terus kemudian Cl-nya 0,1 molar, terus kemudian waktunya ya, konstanta ketetapan laju reaksinya itu per waktu itu sekian 4, 16, 8 dan sebagainya. Nah, itu dihitungnya dari situ gitu, untuk rumus konsentrasi ya. Selanjutnya, nah, kita bisa masukkan rumus reaksi tersebut ya, yang tadi dari percobaan tersebut kita masukkan ke dalam rumus, yaitu kemudian Pi sama dengan K NO, terus kemudian pangkat M konsentrasi Cl. Nah, order M itu berarti percobaan 1 dan 3 ya. Boleh ya, tadi ke selanjutnya 1 dan 3. Oke, masukkan, setelah masukkan kita akan mengetahui bahwa M-nya itu adalah 1, dan untuk yang percobaan kedua N-nya adalah 2. Maka order totalnya tinggal kita jumlahkan saja ya. Tadi M dan N ya. Oke, dan untuk maka rumus selanjutnya, maka rumus laju reaksinya adalah ya yang tadi, karena kita sudah diketahui kan untuk pangkatnya 1 dan pangkat NO-nya 1 dan pangkat dari konsentrasi Cl2-nya adalah 2, maka kita bisa masukkan ke harga K ya, diperoleh dengan masukkan salah satu data percobaannya. Kita masukkan dan hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat 3 ya, M G per satuan waktu. Maka reaksi pada percobaan 4 adalah ya, Pi-nya itu 108 ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menanyakan lebih lanjutnya nanti di via WA group ya. Oke. Kita lanjutkan ke faktor-faktor laju reaksi berikutnya. Oke. Yang mana di sini ada luas permukaan bidang sentuh ya. Oke. Di sini kita akan dihadapkan, nah, kalian bisa lihat di sana mana yang lebih luas permukaannya. Tablet vitamin C utuh ya, yang dalam bentuk tablet bulat, terus kemudian atau dalam bentuk serbuk vitamin C. Oke. Nah, di situ terlihat ada gelas kimia yang berisi air, terus kemudian ada tablet, terus kemudian ada serbuk, terus kemudian ada stopwatch. Nah, sana coba kalian masukkan ya tablet dan serbuk ke dalam air tersebut. Nah, maka ketika habis bereaksi mereka ya ternyata didapatkan serbuk itu hanya 20 detik, sedangkan tablet hampir 1 menit ya. Maka di sini gitu kita bisa lihat untuk detail Ibu gimana sih maksudnya luas permukaan bidang sentuh? Bukankah kalau tablet permukaannya lebih banyak atau bidang sentuhnya lebih banyak? Ini hati-hati ya, konsep seperti ini kurang tepat ya. Yang tepat adalah luas permukaan bidang sentuh di sini adalah luas permukaan yang bisa disentuh oleh molekul air, yang dimana ketika tablet dimasukkan ke dalam air, luas permukaan bidang sentuhnya sedikit. Artinya kenapa? Karena si air bisa menggerogoti atau si air bisa istilahnya berikatan dengan si tablet tersebut hanya pada permukaannya saja
permukaannya, berarti lebih sempit. Hanya permukaan atas dan bawah dan samping ya, sempit. Berarti kan sempit gitu ya. Hanya di sekitar situ saja gitu. Berarti yang ada di dalamnya, berarti si tablet yang ukurannya misalkan sekian mili kan gitu ya. Terus kemudian kan di sana kan ada, berarti di dalamnya kan belum tersentuh. Nah, maka luas permukaan bidang yang di dalamnya itu belum tersentuh, makanya si air itu istilahnya tuh menggerogoti dulu sih yang luarannya. Maka di situ luas permukaan bidang sentuhnya atau yang disentuh oleh si airnya itu ya. Di sini kita lihat nih tablet yang warna merah, terus kemudian si molekul air itu berwarna kuning ya. Oke, di situ tuh kita lihat. Maka si air ini hanya menyentuh bagian-bagian tabletnya saja. Sedangkan ketika tabletnya diserbukan, tablet ini terpecah-pecah sehingga dia bisa menyentuh seluruh permukaan bidang sentuhnya. Kenapa? Karena bidang sentuhnya sudah keseluruhan gitu, sudah terpisah-pisah gitu. Artinya dia ketika kalian bayangkan sebuah kotak ya, sebuah kotak, terus kemudian ketika dimasukkan air, misalkan ya air, otomatis dia hanya menyentuh bagian atas, pinggir, bawah, dan pinggirnya satunya lagi. Tapi ketika kalian bagi itu kotak ya dengan diameter yang sama, kalian bagi menjadi 4, otomatis kalian akan bisa melihat reaksi air tersebut akan menyentuh beberapa bidang bagiannya. Ya, sehingga akan banyak atau terjadinya peluang untuk terjadinya gesekan atau bisa kita sebut adalah tumbukan antara partikel serbuk dan partikel airnya akan lebih luas. Sedangkan untuk tablet itu akan cenderung lebih kecil ya, itunya yang disentuhnya. Oke. Nah, maka bisa lihat nih. Nah, ini yang tadi ya. Ini luas permukaan bidang sentuh ini kotak. Terus kita coba pisahkan. Nah, mereka berpisah. Setelah berpisah, nah ini berarti kan depan, samping, atas, bawah, mereka semua air itu gitu ya, si molekul air di mereka bertemu gitu atau bertabrakan atau bersinggungan. Oke, selanjutnya, nah, maka di sini kita bisa simpulkan ya, atau kita bisa inikan dulu gitu ya, bahwa pengertian dari luas permukaan sendiri adalah luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, maka semakin banyak bagian zat. Nah, gitu. Bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya suatu tumbukan efektif yang akan menghasilkan perubahan. Nah, tadi kan sudah lihat ya, ada perubahan ya. Kemudian dari yang tablet dicampurkan dengan air, kemudian dia bisa larut dengan airnya. Terus kemudian semakin luas permukaan zat, maka semakin kecil ukuran partikel zat. Nah, jadi kalau semakin kecil kan ukuran partikel zatnya, maka reaksi pun akan semakin cepat. Gitu ya, yang tadi kan karena kita dari partikel zatnya diperkecil, maka di situ reaksinya pun akan semakin cepat. Nah, kita akan simpulkan di sini berarti semakin tinggi luas permukaan bidang sentuh, maka akan semakin tinggi pula atau semakin banyak pula terjadinya suatu tumbukan efektif, yang mana di situ tumbukan efektif ini akan mempercepat suatu laju reaksi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke katalis. Ini adalah salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi katalis. Kalian bisa perhatikan ya gambar di samping. Oke, di sini ada gambar yang menunjukkan buah pisang ya, yang masih hijau dan buah pisang yang telah menguning ya, after 7 day ya. Jadi di situ setelah 7 hari gitu ya, setelah 7 hari di suhu 20 derajat Celcius, di suhu yang 20 derajat Celcius situ, ternyata di yang pisang itu dia ditambahkan dengan katalis. Nah, katalis ini apa nih? Nah, di sini dia ternyata ditambahkan dengan C2H4 ya, di mana si C2H4 ini ternyata suatu zat untuk mempercepat proses pematangan pada buah. Nah, jadi maksudnya apa nih katalis nih, Bu? Nah, oke, kita akan jelaskan ya. Nah, ternyata katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah,
Yang tadi adalah reaksi untuk mematahkan buah. Nah, di situ karena ditambahkan dengan zat tertentu, maka di situ percepatan si buah untuk matang dia lebih cepat. Nah, si reaksi kimianya lebih cepat. Nah, oke. Untuk katalis sendiri, katalis itu ada dua ya. Ada katalis aktif ya, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi pada akhir reaksi terbentuk kembali. Nah, itu contohnya misalkan enzim ya. Di situ ada enzim katalis yang mengubah yang ada di mulut kita ya, yang mengubah jadi glukosa. Terus kemudian ada katalis pasif, yaitu katalis yang tidak bereaksi, yang hanya sebagai media reaksinya saja. Nah, berarti salah satu contohnya itu tadi. Ya, salah satu contohnya adalah pematangan pada pisang tadi yang tadi kalian perhatikan. Nah, di sini kita bisa perhatikan pula ada skema energi reaktan atau reaksi ya. Ketika dia akan menghasilkan suatu produk, maka energi aktivitas tanpa katalis dia lebih tinggi. Otomatis kalau lebih tinggi, dia lebih memerlukan banyak sekali energi yang dibutuhkan untuk membentuk suatu produk. Maka di sini akan berbanding juga sama dengan dia membutuhkan proses yang lama untuk membentuk suatu produk tersebut. Nah, itu yang garis biru itu energi aktivasi tanpa katalis. Nah, sedangkan energi atau suatu proses kimia yang dibantu dengan katalis, di sana akan terdapat energi aktivasi dengan katalis ya. Dilihat dari gambarnya itu yang merah, dia cenderung lebih cepat ya, untuk memproduksi hasil reaksinya dengan bantuan katalis tersebut ya. Kalau misalkan untuk katalis yang ini dia lebih cepat untuk memproduksi, untuk katalis yang mempercepat pematangan buah. Nah, biasanya kalau di kita karbit yang seperti itu ya. Nah, itu tuh untuk meningkatkan si suhu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi